Juni 1957 adalah hari alumni UI, hari pertama. Jadi beliau pidato sebagai, saya kira sudah tidak wakil presiden atau masih wakil presiden, tapi beliau adalah seorang intelektual, seorang, kita tahu semua, seorang penulis, seorang pembaca yang baik, dan seorang negarawan yang etikanya sangat tinggi. Beliau mengatakan dalam satu forum bahwa ada tugas khusus dari kalangan terdidik, atau Bung Hatta menyebutnya kaum intelijensia. Di sini saya bacakan saja bahwa kaum intelijensia Indonesia mempunyai tanggung jawab moral terhadap perkembangan masyarakat. Jadi tugasnya itu menjaga, memimpin jalannya kehidupan masyarakat. Apakah ia duduk di dalam pimpinan negara dan masyarakat atau tidak, ia tidak akan terlepas dari tanggung jawab itu. Barang siapa, dalam hal ini kaum intelijensia atau orang terdidik, yang berdiam diri melihat berbagai kesalahan, kemencengan, atau keruntuhan masyarakat dan negara, berarti dia berkhianat kepada dasar kemanusiaan. Dasar kemanusiaan itu oleh Bung Hatta disebutnya sebagai yang seharusnya menjadi pedoman hidup bagi kaum intelijensia pada umumnya. Jadi tugas kita, Anda semua yang muda-muda, tugas saya juga, adalah bagaimana terus-menerus memberikan inspirasi, ide, jalan supaya masyarakat ini terus tumbuh berkembang menjadi bangsa yang kuat. Dan karena itu tidak boleh berdiam diri. Ini adalah salah satu tugas pemimpin. Ya. Tadi kalau disebut oleh Noval, saya sepakat sekali. Ini bukan urusan posisi, bukan urusan jabatan, ini urusan peran, urusan perilaku, urusan kelakuan. Ya. Karena itu di slide kedua disebutkan bahwa leadership itu didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan mempengaruhi orang supaya orang itu mengikuti apa yang dimaui secara sukarela. Apa yang membuat orang itu ikut? Bukan kedudukan dan status, bukan kekuasaan, bukan karena takut, bukan karena instruksi, bukan juga karena posisi atau warisan, tapi orang itu ikut karena yang bagian kiri itu. Karena sikap dan perilakunya, karena tata nilainya, karena lingkungannya menaruh respek dan hormat, bukan pada takut, karena karisma dan kompetensinya, dan karena personal power. Jadi sebagai definisi dasar, leadership is not a position, leadership is behavior. Ya, leadership adalah perilaku. Anda boleh punya jabatan setinggi langit, tapi kalau perilakunya tidak menunjukkan keteladanan, kejujuran, dipercaya orang, tidak menunjukkan kompetensi, Anda tidak bisa, atau Anda bukan pemimpin, Anda adalah mungkin penguasa, mungkin pimpinan, mungkin pejabat, mungkin pimpinan perusahaan, tapi menjalankannya bukan dengan yang hijau, tapi dengan yang kanan, dengan yang merah itu. Diikuti karena status, karena kekuasaan, karena kepatuhan, karena tekanan, karena instruksi, dan kemudian karena pangkat. Tapi the true leader, pemimpin sejati itu diikuti karena keteladanannya, sikap dan perilakunya, karena pengaruhnya, pengaruh dari mana? Dari respek dan hormat. Dari mana itu datangnya? Dari karisma dan kompetensi, dari pengetahuan, dari perjalanan hidup, dari reputasi, dan akhirnya adalah membangun yang disebut sebagai personal power. Inilah definisi awal dari leadership yang saya yakini, dan saya kebetulan mengajar kepemimpinan, dan saya coba tekankan kepada mahasiswa. Di antara kalian, tadi saya mendengar banyak sekali aktivis, OSIS, gerakan mahasiswa, mungkin juga ormas dan sebagainya, dan saya ingin memberi highlight pada Anda semua, jangan sia-siakan aktivitas di organisasi sosial. Karena apa? Yang hijau ini, sikap perilaku, influence atau pengaruh, respect atau rasa hormat, kompetensi, personal, itu didapatkan, dilatih, dikembangkan di organisasi sosial.
Karena apa? Karena dari mulai OSIS, Senat Mahasiswa, BEM, ormas apapun itu tidak bisa memberi upah kan? Tidak ada upah, tidak ada jabatan, tidak ada reward, dan juga tidak ada sanksi kalau tidak mengikuti apa yang dikehendaki pembinanya. Tapi kebersamaan, kesamaan values. Nah, sementara posisi itu memberikan yang di kanan. Nah, ingin saya katakan, kalau yang hijau itu sudah terbangun, melekat di teman-teman sebagai aktivis organisasi, maka ketika menjabat, ketika kedudukan itu datang, ketika kekuasaan itu di tangan, ketika orang ikut karena kita bisa upahi, itu berfungsi sebagai pengungkit atau leverage namanya gitu ya, sebagai unsur tambahan, jangan dibalik. Nah, kalau ini yang hijau bisa dikembangkan terus-menerus, maka ketika yang merah datang itu menjadi penguat. Sebaliknya, betapa banyak, ini yang dikatakan Noval tadi, betapa banyak orang-orang yang duduk di posisi tinggi, tapi hanya mampu mengembangkan atau memiliki yang merah. Yang digunakan power semata-mata, kekuasaan semata-mata, instruksi, menekan, tapi tidak membangun rasa hormat, tidak ada respect, tidak membangun kompetensi. Itu begitu kekuasaannya hilang ya selesai. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Itu pembuka slide, silakan yang kedua, yang berikutnya. Nah, inilah evolusi dari perjalanan kalian. Perjalanan saya juga sebetulnya, karena pertama-tama sebagai aktivis, Anda masuk ke dalam yang disebut sebagai movement atau pergerakan kan? Mahasiswa, OSIS, LSM, pecinta alam, lingkungan hidup, kewanitaan dan sebagainya, keperempuanan dan sebagainya, gerakan buruh dan sebagainya. Apa yang dibangun di sana? Yang dibangun adalah disebut sebagai ideological leadership. Nilai-nilai dibangun, spirit dibangun, motivasi dibangun di sana. Itu datang dari movement, dari gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan yang bukan birokrasi, yang bukan perusahaan. Jadi istilahnya itu civil society. Biasanya kalau ini berlanjut, kalau Anda mau, bisa masuk ke dalam political leadership dengan cara apa? Apakah masuk partai, apakah masuk birokrasi, mungkin juga masuk BUMN, masuk institusi yang punya kekuasaan. Yang dibangun di sana apa? Yang diperoleh otoritas dan pengaruh. Jadi power dan influence. Basis utamanya, tiang utamanya adalah power atau kekuasaan. Tapi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, power itu hanya ada gunanya kalau berubah jadi manfaat. Apa itu manfaatnya? Bagaimana kemampuan mengakumulasi dan membagi sumber daya, bikin anggaran, bagi anggaran, bikin program yang bermanfaat, menciptakan kesejahteraan, kemudian menumbuhkan keadilan. Jadi, ideologi, pandanganmu tentang lingkungan hidup, tentang korupsi, tentang buruh, tentang negara, itu dikonversi menjadi pegangan politik, baru bisa sustain, baru bisa dipegang erat-erat, kemudian awet, melekat di dirimu kalau Anda semua, kita semua bisa mengkonversi menjadi kemanfaatan. Nah, perjalananmu ke depan adalah bagaimana tidak harus lewat partai politik, tapi pengaruhmu itu bergeser menjadi kemampuan manajerial. Makanya disebut managerial leadership. Ini yang mesti disiapkan baik-baik. Tadi Noval dan Wahyu sudah menyebut apa maknanya semua. Ya, maknanya adalah kalau segala kemampuanmu nanti bisa dikonversi menjadi managerial skill, kemudian dengan kemampuan manajemen itu bikin program yang baik bagi rakyat, nyari dana yang baik bagi rakyat, kalau menjadi anggota DPR, nyusun policy yang baik, nyusun legislasi yang baik, kemudian bagaimana menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Kalau pakai bahasa konstitusi, ya Anda baru manfaat kalau ikut mewarnai negara ini dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam ketertiban dunia, dan kemudian menjadi warga dunia. Kurang lebih begitu. Jadi
Ini evolusi yang akan kita lalui. Next, boleh. Dalam perkembangan karirmu nanti, karir kita semua, saya sudah mengalami proses ini. Nanti Anda akan tumbuh dari level 1 ke level 5, level 5. Ini ada teori bagi yang belajar manajemen maupun yang tidak. Silakan cari buku judulnya From Good to Great. Dari yang baik menjadi yang hebat. Itu ditulis oleh Jim Collins. Ada teori namanya teori level 5 leaders, pemimpin level kelima. Apa yang terjadi dengan perjalanan seseorang kalau orang itu normal, minta maaf saya pakai kata normal. Yang pertama, orang yang baik akan menjadi yang disebut sebagai capable individual. Individu yang mampu, yang capable, yaitu orang-orang yang bisa berkontribusi lewat bakatnya, lewat pengetahuannya, keterampilannya, kemudian membiasakan menjadi anggota kelompok yang baik. Jadi datang ke satu kelompok, bergabung organisasi dengan kemampuan dan pengetahuannya, keterampilannya, kontribut sesuatu. Itu disebut sebagai capable individual. Bergerak kalau sudah menjadi capable individual, maka mudah-mudahan bisa menjadi anggota tim yang berkontribusi. Artinya apa? Tidak sekedar ngumpul, tapi betul-betul memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan tim, tujuan kelompok. Bekerja dengan yang lain dalam satu dinamika kelompok yang kompak. Berikutnya, kalau Anda menyadari kemudian membina dengan baik potensimu, mudah-mudahan bisa menjadi level 3, namanya manajer yang kompeten atau competent managers. Apa yang dilakukan seorang kompeten manajer? Seorang manajer yang kompeten, dia akan mengarahkan, menggali, membagi sumber daya dan manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi skopnya mulai melebar, ya, tidak sekedar grup, tapi kemudian unit-unit organisasi. Sampailah pada level keempat kalau Anda membina diri dengan baik. Namanya effective leaders atau pemimpin yang efektif. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mendorong komitmen tim untuk mencapai visi yang jelas, mensimulasi kelompok untuk meraih standar kinerja yang paling tinggi. Jadi terus memacu kinerja supaya mencapai hasil sebaik-baiknya. Sampailah pada, kalau sudah berpengalaman, jalan, kemudian sampailah pada kematangan. Maka disebut sebagai level 5 leaders is mature executive atau eksekutif yang matang. Apa yang dilakukan tidak sekedar membangun hal-hal yang baik, tapi greatness, kehebatan yang tidak lekang oleh waktu. Kenapa begitu? Karena orang-orang ini punya ciri-ciri paradoksal kombinasi, kombinasi yang paradoks. Di satu sisi sebagai individu dia sangat santun, sangat humility, sangat memiliki kesantunan, kerendahan hati. Jadi paradoksal between personal humility dan strong professional drive. Tapi sebagai profesional dia ngotot, kerja keras, ingin mencapai yang terbaik. Ini yang sulit dicapai. Biasanya orang makin tinggi prestasinya itu kepalanya makin tegak, dadanya makin membusung. Tapi di sini dianjurkan kalau mau menjadi eksekutif yang matang itu seperti ilmu padi, semakin berisi makin merunduk. Jadi eksekutif yang matang itu adalah orang-orang yang terus membangun, menjaga prestasinya supaya bisa sustain, supaya bisa meninggalkan banyak legacy. Ini saya berharap Anda semua dengan 1, level 2, level 3, terus sampai akhirnya level 4. Disitulah pengaruh besar itu akan muncul. Dan saya ingin tekankan, dengan atau tanpa jabatan, orang-orang dengan level 5 karakter itu akan tetap punya pengaruh. Sebaliknya,
orang-orang yang tidak berhasil mengembangkan kompetensinya, meskipun jabatannya tinggi, tapi pengaruhnya akan berkurang. Gitu. Next slide. Apa itu ciri-ciri dari level 5 leaders itu? Dibahasakan dengan yin and yang, dengan keseimbangan. Jadi sebagai pribadi yang bersahaja, ciri-cirinya apa? Tapi juga sebagai profesional tangguh, ciri-cirinya apa? Jadi ini kombinasi yang disebut paradok tadi. Profesional tangguh, tapi sebagai individu dia sangat lembah manah, kata orang Jawa, sangat santun, sangat rendah hati. Misalnya di sini digambarkan, saya mulai dari kanan dulu, sebagai profesional dia selalu berusaha memberikan yang terbaik, menjadi katalis dari proses menuju atau membawa hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang lebih hebat. Jadi from good to great, itulah yang menjadi teori dasar dari Jim Collins. Yang kedua, dia memiliki pendirian teguh dalam menyiapkan masa depan. Dia lihat masa depan, kemudian dia bekerja keras untuk menuju masa depan itu. Kemudian yang ketiga, dia menyiapkan nilai-nilai yang baik, values, tata nilai, kejujuran, kompetensi, kerja keras, suka menolong, visi, tanggung jawab. Ini semua yang menjadi karakter dari pemimpin. Untuk apa? Untuk membangun pribadi-pribadi yang hebat. Kenapa? Karena orang ini kata-kata kalau bukan gua, ini nggak benar gitu. Ini nggak akan bisa. Ada orang yang egonya bukan main. Jadi seolah-olah tanpa dia itu ini institusi tidak bisa jalan. Tapi orang yang disebut level 5 sebaliknya. Dia sadar bahwa pada batas waktu maka disiapkanlah kader sendiri. Tapi ini adalah hasil bersama. Jadi sering menggunakan kita dalam mengklaim prestasi. Jarang sekali menggunakan saya. Ini adalah perilaku seorang profesional tangguh dari sisi 5 level leadership. Tapi di sisi lain, di satu sisi yang disebut satu koin bermata dua itu, sebagai pribadi dia bersahaja sekali, dia sangat rendah hati, pribadi yang sederhana, rendah hati, tidak gila hormat, tidak suka sesumbar, tidak suka menepuk dada, gitu ya. Kemudian perilakunya tenang, penuh perhitungan, mengikuti aturan, nilai-nilai yang berlaku, tidak manipulatif, tidak mendahulukan ambisi pribadi, tapi mengutamakan kepentingan bersama. Dan mempersiapkan pengganti dengan baik tadi dikatakan. Dan yang terakhir adalah selalu introspeksi, kalau ada yang salah, ini bagian saya, yang prestasi orang lain. Ini terus menjadi tata nilai. Nah, Anda bayangkan kalau Anda bisa membangun pribadi yang seperti ini, gitu ya. Dari segi prestasi profesional luar biasa hebat, tapi dari segi kepribadian menjadi pribadi yang bersahaja. Ini saya berharap bahwa para aktivis organisasi itu muncul dengan karakter seperti ini, karena Indonesia butuh sekali banyak orang-orang yang punya karakter seperti ini. Next one. Saya punya 2-3 slide, ya. Mungkin 4 paling banyak. Ini saya kutip dari majalah tahun 2011 dari Harvard Business Review. Ini sebetulnya tepat bagi teman-teman yang sedang meniti karir, mungkin kapan-kapan ditengok lagi. Tapi anjurannya adalah ada banyak orang yang harusnya maju tapi tidak bisa maju karena dikekang oleh diri sendiri, dikekang oleh kelakuannya sendiri. Jadi orang potensinya gede, tapi karena kelakuannya 1, 2, 3, 4, 5 ini mau kemudian potensi untuk maju itu terkekang. Apa itu? Nomor 1, overemphasizing on personal goal. Maksudnya apa? Terlalu fokus pada apa yang menjadi agenda pribadinya. Jadi tidak mikiri kiri kanan, tapi buat saya apanya? Saya akan dapat apa? Saya akan jadi apa? Terus menerus begitu. Kalau itu yang dikerjakan, maka lama-lama orang lain akan dianggap saingan. Tapi kalau Anda fokus pada kemanfaatan lingkungan, otomatis dirimu akan ke bawah.
Itu yang dianjurkan. Jadi banyak orang tersesat, berhenti berproses karena fokusnya pada pribadi. Yang kedua, orang-orang seperti ini yang tadi disebut sebetulnya potensinya hebat tapi tidak bisa maju karena dikekang oleh perilakunya sendiri, karena terlalu pencitraan berlebihan, ya. Jadi di sini dikatakan protecting your public image too much rather than thinking on how others see you. Jadi bukannya memikirkan udahlah jadi di tim saya ini seperti orang yang terus gitu. Akhirnya dia nggak bergerak karena takut image-nya jadi rusak gitu. Jadi yang kedua, jangan jaga image. Yang ketiga, dalam hidup pasti ada kompetisi. Berbuat baik aja ada kompetisi, ya kan? Tapi jangan pernah menempatkan kompetitor itu sebagai musuh. Boleh bersaing, bersaing itu bukan musuh. Bersaing politik, bersaing karir, bersaing sekolah, oke, bukan musuhmu. Nah, yang membuat kompetisi, padahal kompetisi harusnya bisa menjadi partner untuk mengasah diri kita. Jadi yang ketiga adalah menjadi itu jalan sendirian, nggak berteman, tidak punya network, seolah-olah bisa mengerjakan sendiri. Ini penyakit anak-anak pintar biasanya ini. Kalau IP-nya 4,9 kemudian merasa tidak butuh teman, gitu ya. Padahal hidup ini tidak mungkin tidak punya teman. Itu juga menghambat perkembangan dirimu pada satu titik. Boleh IP-nya 6,0, 5,0, 3,9, tapi pada akhirnya bekerja membutuhkan teman. Jadi you cannot going it alone, nggak bisa. Yang kelima adalah serba menunggu perintah, menunggu instruksi, menunggu penempatan, menunggu petunjuk, gitu ya. Itu juga menghambat perjalanan pengembangan diri. Jadi anjuran saya ini mengutip dari si penulisnya itu Robin J. Ely. Kalau Anda mau maksimal dalam dalam perkembangan karir ke depan, dalam peran ke depan, jangan terlalu fokus pada diri sendiri, tapi fokuslah pada orang lain, membantu orang. Jangan jaim berlebih-lebihan, udah apa adanya, jadi dirimu sendiri. Jangan menganggap kompetisi sebagai permusuhan, tapi kompetisi adalah cara mengasah diri untuk lebih baik. Jangan nyepi, jangan jalan sendiri. Naik gunung itu kalau sendirian bisa nyemplung, ya. Makin naik ketinggian itu makin harus temannya banyak. Ada yang jagain, ada yang memberi arah, ada yang megangin kita gitu. Yang kelima, jangan serba nunggu perintah, nunggu petunjuk. Berinisiatif, lakukan yang menurut Anda terbaik, dan itu akan bermanfaat. Ini tips bagi yang sedang menempuh karir atau nanti. Terus next one. Aku rasa di sini dulu ya. Sini dulu. Oh iya boleh juga. Saya ingin memberi dua gambar nih teman-teman semua. Bagaimana leader masa lalu dan masa kini dan ke depan. Leader masa lalu itu digambarkan seperti ini nih. Menjulang tinggi, sendirian, yang lain-lain itu instrumen saja. Seolah-olah hanya dia yang bisa melakukannya. Power adalah segala-galanya. Ini kalau Anda merefleksikan zaman kerajaan mungkin saja karena raja mutlak sendirian ya. Tapi memimpin di zaman sekarang akan digambarkan seperti ini. Seperti dirijen orkestra. Anda melihat saja susah. Di mana ini orang nih? Karena kenapa begitu? Karena yang hebat nih sekarang begitu banyak. Saya meskipun berceloteh tentang kepemimpinan, belum tentu di forum ini saya yang paling pandai, belum tentu. Karena mungkin di antara hadirin ada. Dari mana? Dari internet, dari buku, dari WA group. Anda mendapatkan ilmu semuanya. Jadi memimpin sekarang dan masa depan adalah seperti dirijen orkestra. Apa yang dilakukan? Berkonsep, bikin partitur, bikin aransemen lagu,
mencari pemain terbaik di bidang masing-masing, menggerakkannya menjadi satu nyanyian yang indah, satu lagu yang indah. Jadi pemimpin sekarang itu lebih berfungsi sebagai fasilitator, sebagai konduktor, bukan sebagai komandan, ya. Bukan sebagai orang yang nyuruh-nyuruh yang menjulang tinggi tadi. Mengapa begitu? Karena pendidikan sudah terbuka, informasi sudah terbuka, orang tidak boleh mengaku bahwa dia paling pintar, dan demokrasi sebetulnya maunya seperti ini, tapi mungkin Anda merasakan bahwa belum sampai ke sini, oke, nanti kita terus dorong supaya pelan-pelan ada perbaikan. Yang terakhir, nah ini menjelaskan bagaimana tiang bendera itu berubah menjadi orkestra, yaitu yang kiri, yang disebut sebagai primordialisme dan feudalisme, bergerak menuju kepada meritokrasi dan egalitarisme. Meritokrasi itu artinya orang dihargai karena prestasi, bukan karena anak siapa, bukan karena keturunan siapa. Egalitarisme itu artinya orang diperlakukan sama sepanjang dia berkontribusi ya sama. Feodal itu lebih mementingkan asal-usul, keturunan, anak siapa, Raden atau bukan, gitu ya. Apakah ningrat atau bukan, dan sebagainya. Primordial itu kalau Anda bukan kelompok A, ya bukan warga negara lah, gitu ya. Nah, apa yang menyeberangkan ini semua, menjadi jembatan ini semua adalah yang di bawah itu. Dunia pergerakan, pendidikan, memperoleh ilmu yang baru, teknologi, prestasi, dan keunggulan. Jadi kalau Anda serius kepengen bergerak dari primordialisme dan feudalisme menuju pada meritokrasi, maka masuklah dalam alam pergerakan. Raih pendidikan setinggi mungkin, kuasai teknologi, bangun prestasi sampai pada ciptakan keunggulan-keunggulan. Itulah jalan menuju the true leadership, pemimpin yang tadi disebut bahwa diikuti bukan karena pangkat jabatan, tapi karena perbuatan, karena values, karena kebaikan diri, karena keteladanan. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi, mungkin sudah setengah jam lebih ya. Saya persilakan kepada moderator untuk memandu tanya jawab. Saya melihat di chat ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti silakan diulang di forum ini dan saya akan jawab sebisa-bisanya. Terima kasih Mas Wahyu, silakan. Terima kasih Pak Dirman. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan lebih dulu nih. Oh. Saya juga penasaran sama materinya Pak Dirman. Jadi tadi dijelaskan Pak Dirman sebagai seorang pemimpin itu memiliki kontribusi lewat nilai-nilai yang dimilikinya. Tapi seringkali sebagai leader itu bertemu dengan tim yang teman-temannya ini nggak berkontribusi. Mereka tuh mentalnya mental yang aku sih dapat apa. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi teman-teman, mengajak, mengubah teman-teman yang tadinya mentalnya take it jadi giver. Begitu Pak Dirman. Ya itulah tantangan nyata dari, maka disebut pemimpin ya. Makanya pemimpin kan memang sering diberi kehormatan atau dihormati karena kemampuan mengkonversi itu. Yang tadinya deadwood, orang yang malas, kemudian diberi inspirasi, diberi motivasi. Jadi kalau mengurut misalnya 5 kompetensi terbaik yang dibutuhkan leader itu integritas, gitu ya, kejujuran yang tinggi, kompetensi, kemudian kemampuan memotivasi, menggerakkan, visi yang lebar, satu lagi mungkin soal-soal manajerial gitu. Salah satu kompetensi yang diperlukan dari seorang pemimpin adalah kemampuan memotivasi lingkungan. Jadi bukan pasrah, bukan diam. Barangkali kita bisa berkaca pada zaman pergerakan kemerdekaan. Bagaimana seorang Bung Karno dan seorang Hatta begitu ya. Pada waktu perjuangan kemerdekaan itu yang melek huruf nggak sampai 5%. Katanya 97% itu buta huruf. Tapi orang-orang ini terus-menerus menulis gitu, pidato, mengajak membangun bangsa gitu. Itu kalau orang tidak punya gut atau keberanian menggerakkan tidak mungkin. Orang lapar diajak perang gitu ya, orang lapar diajak merdeka. Itu
karena keinginan menginspirasi. Atau dalam skala-skala kecil di masyarakat Anda sering ketemu tokoh perempuan menggerakkan anti kekerasan, tokoh buruh, gitu ya, supaya tidak tidur, bagaimana caranya melek pada keadaan itu adalah karakter atau perilaku-perilaku dari pemimpin yang Anda temui di mana-mana. Jadi persis sekali kita akan berhadapan, siapapun akan berhadapan dengan status quo, dengan suasana yang tidak kondusif, dengan kemencengan tadi yang disebut oleh Bung Hatta, dengan kekeliruan, tapi the job of leader adalah meluruskannya, memberi motivasi untuk membuat lingkungan bergerak. Begitu, Mas Wahyu, kurang lebih. Ya. Apakah Pak Dirman melakukannya? Ya itu yang kira-kira dilatih dari waktu kuliah ya. Seperti Anda lah. Kuliah di Senat Mahasiswa aktif, di majalah kampus, di masjid barangkali, di organisasi kerohanian. Itu yang kita kerjakan. Ada pertanyaan dari teman saya, Zul, dari Malang. Silakan, Bagaimana Mas Zul. pola manuver? Bicara saja, Mas Zul, supaya semua kedengaran. Oh. Zul, monggo bicara. Mana Zul? Mungkin bisa saya bacakan, Pak, pertanyaannya. Silakan. Bagaimana pola manuver atau fleksibilitas Bapak dalam menghadapi awal stake leadership paradox, yaitu menyimbangkan kepemimpinan dan berdasarkan pengayoman dan ketegasan, apalagi dengan SDM Bapak pimpin tentu banyak yang berbeda dari latar belakang pengalaman maupun lintas generasi. Ya. Bisa dijawab langsung, Mas Wahyu? Monggo, Pak. Teori, konsep itu selalu menyederhanakan dunia nyata gitu ya. Jadi dalam praktek saya harus akui tidak semudah itu. Kita punya karakter, punya personality, punya preferensi. Kadang-kadang frustasi juga, kadang-kadang kehilangan. Tapi yang mesti kita jaga adalah spirit, jangan sampai berhenti, jangan sampai mati nih motivasi. Nah, karena itu tadi bagaimana menghadapi paradoks seperti itu ya, itu hasil latihan ya. Jadi ya berlatih saja. Karena itu saya katakan tadi, kalau Anda sekarang berada dalam organisasi non-profit atau gerakan sosial, kemahasiswaan, keterpelajaran atau pelajar, gunakan itu secara maksimal untuk melatih tadi, melatih kemampuan kita memotivasi, kemampuan kita menggerakkan, kemampuan kita membenamkan ego, meskipun yang mengerjakan kita semua itu bagaimana caranya mengatakan bahwa ini hasil kerja kita bersama, itu bagian dari latihan untuk melatih batin kita gitu. Jadi it all goes with the experience. Jadi penting sekali untuk berlatih. Dan begini teman-teman, banyak kasus nih, Anda juga baca koran, nonton TV, banyak orang kaget di power, kaget ketika duduk berkuasa karena tidak melalui proses bertahap. Jadi yang namanya kekuasaan itu mesti dilatih. Latihan ngurus uang senat, latihan ngurus uang panitia, latihan ngurus uang Karang Taruna, terus gitu ya. Karang Taruna beres, tidak nyolong, alhamdulillah. Latihan ngurus sekabupaten, selamat tidak mencuri, alhamdulillah, terus sampai akhirnya nasional gitu ya. Tapi banyak sekali orang yang ujuk-ujuk pegang kuasa besar, sebelumnya tidak pernah berkuasa, tahu-tahu kaget. Nah, itulah yang saya sebut sebagai organisasi sosial, itu adalah tempat untuk melatih tadi karakter-karakter pemimpin tadi. Dan kalau tadi Mas siapa yang bertanya soal manuver, kita mesti menciptakan atau menggunakan lingkungan itu sebagai tempat berlatih yang baik. Loh kok berlatih terus? Saya aja sampai sekarang masih merasa berlatih. Karena learning attitude itu penting, bahwa bukan belajar untuk main-main, tidak. Tapi bahwa setiap kali ada masalah baru, isu baru, harus dianggap sebagai kesempatan belajar. Karena itu kita punya rasa atau punya mental model, tiap hari ketika berhadapan dengan masalah baru, oh ini ada kesempatan belajar, terus-menerus. Jadi jangan kemudian menganggap ini sebagai stop atau sebagai
penghalang gitu. Itu yang saya coba lakukan dari masa muda dulu. Oke, ini sekarang misalnya saya di PMI itu kan COVID ini tantangannya luar biasa. Saya excited sekali tiap hari itu dengan gairah ingin ketemu atau menemukan solusi, diskusi ke sana kemari, dialog dengan teman-teman mancanegara, bagaimana yang terjadi di negara lain. Itu bagian dari learning proses yang tidak pernah berhenti. Dan saya anjurkan untuk attitude atau berperilaku seperti itu. Dan dengan itu maka tiap hari ada kesempatan untuk menambah pengetahuan dan skill. Gitu, Mas. Silakan yang berikutnya. Ini ada Muhammad Nur Fikri Nur Fahmi mengirim WA atau chat mau bertanya. Silakan, Mas Fikri. Atau saya serahkan pada moderator untuk mengaturnya. Noval juga sign up untuk bertanya. Mas Wahyu, Anda mendengar saya? Iya Pak, jadi peserta chat ke saya dulu, baru saya bacakan chat mereka Pak. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan dari Mbak Dwi Juanda. Berbeda pendapat dalam sebuah kelompok tim tentunya pasti ada. Terkadang ada anggota rekan tim yang tentunya berlawanan, entah opini dan sebagainya yang terkait, bahkan mungkin kasus terburuknya tidak suka. Kemudian tim ini berbicara, ngomongin, ngegosipin ketuanya. Bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Ya. Ya ini tipikal namanya organisasi, pasti ada gosip, ada rumor, ada ngomongin yang di atas gitu ya. Tapi itu ujian kematangan dan sebaiknya kita tidak carry the way, tidak ikut dalam gelombang gosip-gosip rumor itu. Nah, kalau kita mendengar sesuatu yang sudah mengganggu, kalau saya sih saya konfrontir, saya datangi dengan sopan santun tentu saja gitu ya. Apa kabar gitu ya. Kemudian tanya, apa betul yang mengatakan. Ketika dibuka dengan sopan, maka kita punya kesempatan menjelaskan bahwa gosip itu tidak benar, rumor itu nggak benar. Tapi yang membuat kita bisa begitu dengan baik your credibility, karena Anda punya kredibilitas sebagai apakah ketua, apakah kepala seksi, apakah ketua regu, pokoknya menjadi pemimpin di kalangan. Dan saya kira saya ingin menggunakan definisi Noval tadi di awal bahwa sebetulnya tiap kita adalah pemimpin, tergantung perilakunya begitu. Jadi kalau menghadapi yang begitu-begituan, beda pendapat pasti dan harus ada beda pandangan, bukan harus ada bermacam-macam pandangan karena itulah akan memperkaya organisasi kita gitu. Tapi kalau pandangannya monolitik, linear saja, kita menjadi kurang kaya. Jadi, nah kembali, salah satu ujian dari pemimpin adalah mengelola keragaman itu, mengakui bahwa keragaman itu ada, kemudian dengan keragaman itu kita bisa memperkuat organisasi. Nah, tadi kalau ada gosip-gosip segala macam, biasakan jangan baper, kemudian ngumpet, terus membiarkan rumor itu berkembang, tapi samperin aja gitu, tanyain, bro atau ses atau om, mbak, saya mendengar kok begini, bener nggak gitu. Kalau dia cerita, ya kita kasih fakta-fakta yang baliknya bahwa gosip itu tidak benar, sehingga orang kemudian tidak terus berspekulasi tentang apa yang kita kerjakan atau yang kita pikirkan gitu. Gitu Mas Wahyu, mudah-mudahan menjawab. Itu pertanyaan dari siapa tadi, Mbak? Delay. Silakan. Halo Pak.
Ya. Ada pertanyaan dari Mas Fahmi dari Prigen. Begini Pak, biasanya dalam kelompok atau tim ada dualisme pemimpin yang tiba-tiba Ya. muncul, dua alfa. Nah, karena muncul dua pemimpin ini, akhirnya kelompok ini menghambat pergerakannya menuju visi yang sudah ditentukan oleh pemimpin yang asli. Bagaimana untuk kita menyikapi dualisme pemimpin ini? Ya. Dualisme itu biasanya istilah yang sifatnya temporer ya, karena harusnya kan kalau organisasi itu kompak, ada pemimpin formal diikutilah dia gitu. Tapi dualisme berbeda dengan pandangan-pandangan yang berbeda, pandangan-pandangan yang karena sebagai pandangan bisa macam-macam, tidak hanya dua itu. Nah, menurut saya memang harus ada ini gini. Ada hubungan yang erat antara leadership dan followership. Ya. Leader yang baik itu pasti menjadi follower yang baik. Pemimpin yang baik ketika jadi pengikut, dia pengikut yang baik. Apa tandanya? Ketika sudah dipilih seorang menjadi pemimpin formal di depan, dia tidak boleh punya beda pandangan. Dia tidak boleh menjadi sumber power baru yang kemudian mengkonfront akhirnya menimbulkan dualisme tadi. Jadi dualisme itu biasanya muncul bisa dua kemungkinannya. Formal leadernya lemah sehingga yang informal menjadi menonjol gitu, atau yang informal tidak bisa menekan ego sehingga kemudian muncul seolah-olah matahari kembar gitu. Nah, jadi ini kombinasi antara leader yang betulannya sama yang informalnya gitu. Nah, menurut saya si informal leader itu harus lebih bisa mengelola ego bahwa oke, yang di depan sekarang Mas Wahyu, karena itu saya di belakang, pada gilirannya mungkin saya akan ditanya hal-hal yang saya tahu. Nah, bila Anda menjadi orang di belakang tapi merasa lebih tahu, mungkin perlu dibenamkan tuh egonya, jangan sampai overshadowing, jangan sampai membayang-bayangi terus seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Melihat waktu yang sudah mepet. Yes. Oh, maaf Pak, sampai 20.45 karena kemunduran waktu yang tadi kita. Mudah-mudahan Ya. Pak Firman masih ada waktu untuk kita Pak ya, tanya. Masih, saya sampai pagi bisa nih. Karena weekend. Ada pertanyaan dari Mbak atau Mas Pika Nanda ini dari Prigen. Ya. Jika di daerahnya atau di tempatnya itu masih mempraktikkan kepemimpinan feodalisme, nah keluarganya sendiri yang jadi pemimpin penerusnya, kita untuk bisa menyudahi hal itu bagaimana? Ya, jawabannya sulit. Kita baca baik-baik ya demokrasi kita ya. Padahal kan demokrasi ini buat kajian akademik saja, tidak ada maksud apa-apa. Padahal demokrasi itu kan dimaksudkan untuk membawa tadi kan menjadi jembatan dari feodalisme, dari primordialisme menuju kepada teknokratik, kepada meritokrasi atau kepada egalitarianisme itu. Supaya orang yang berkemampuan muncul sebagai pemimpin, orang yang punya prestasi dihargai oleh masyarakat. Tapi apa boleh buat, memang demokrasi kita akhir-akhir ini malah mempertebal aspek-aspek primordial tadi. Bahkan di berbagai daerah mulai muncul dinasti-dinasti begitu ya. Di Klaten itu misalnya bergantian, pasangannya naik, kemudian istrinya terus begitu ya, dan banyak daerah begitu. Itu kenyataan sekarang. Kalau itu perusahaannya sendiri, organisasi nenek moyangnya sih silakan saja karena namanya juga punya sendiri kan. Tapi kalau ini organisasi publik, punya rakyat, kalau promosi leadership semata-mata didasarkan pada atau lebih dominan didasari pada hubungan keluarga, memang kita ini ada dalam masalah besar. Dan
saya kira harus ada solusi untuk ini, karena ini pasti akan menghambat perkembangan bangsa kita gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin saya terlalu berlebihan kalau mengatakan memberi contoh. Ini sama dengan zaman ketika bagaimana mengatasi komunisme di tahun 60-an, bagaimana mengatasi penjajahan di tahun 40-an, bagaimana mengatasi korupsi di tahun 90-an. Selalu ada kekuatan besar yang menjadi pewarna atau menimbulkan warna seperti ini. Sementara orang-orang yang punya concern itu jumlahnya kecil. Nah, sekarang kita sedang mengalami masa itu. Orang-orang yang punya kejernihan, yang punya daya kritis itu menjadi marginal, menjadi kecil karena berhadapan dengan suasana batin yang tadi siapa keturunan siapa menjadi penting, bukan lagi kemampuan gitu. Nah, cara mengatasinya ya pendidikan. Kata kuncinya pendidikan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan politik, pendidikan informal seperti yang kita kerjakan ini. Ini kalau ini berjalan terus, teman-teman, Wahyu membuat forum di mana-mana seperti ini, insya Allah tuh pelan-pelan akan bergerak. Dan jangan khawatir bahwa suasana itu akan permanen karena zaman itu punya logikanya sendiri. Dan barang siapa melawan kehendak zaman, biasanya itu akan tidak akan survive, tidak akan bertahan. Sekarang mungkin lagi mengarah pada situ. Barangkali teman-teman ada yang menyaksikan Mata Najwa beberapa hari lalu, bagaimana kasus Bang Novel Baswedan diperlakukan gitu ya. Ini hal-hal ini sedang terjadi satu akumulasi. Saya menyebutnya suasana batin kita itu sedang mengarah pada sistem kontrol itu mengendor. Jadi kembali pada pertanyaanmu, akhirnya memang yang muncul adalah kuat-kuatan, siapa yang punya keluarga besar, siapa yang punya duit besar, siapa yang punya koneksi, itu yang akan muncul. Dan menurut saya kalau ini begini terus, bangsa ini makin mundur. Dan harus diingat bahwa yang diperjuangkan Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, Kasman Singodimedjo, Dewes Dekker, Wahidin adalah menuju kepada meninggalkan feodalisme, menuju kepada meritokrasi. Dan kalau kita kembali pada zaman lalu, itu artinya ya harus ada pejuang-pejuang baru untuk menegakkannya. Dan mungkin di antara Anda akan menjadi pejuang-pejuang baru itu. Insya Allah. Zaman itu memaksa kita untuk berubah, Pak ya. Jadi nggak bisa feodalisme terus berjaya. Pada akhirnya seperti yang Pak Dirman katakan, kita akan jadi ke meritokrasi. Meritokrasi. Insya Allah ya. Akan kesana. Tinggal kita harus menjaga energi supaya terus bisa berjuang mendorong lahirnya demokrasi yang betul, meritokrasi, kemudian egalitarisme tadi. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Muhammad Fikri dari Pasuruan. Teman saya ini pernah membaca ada teori kepemimpinan, dua kepemimpinan, bottom up dan top down. Nah, dia ini kurang setuju karena dia pernah melihat juga pemimpin yang memakai dua gaya tersebut secara bersamaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut Pak Dirman bagaimana? Kalau pakai tipologi gaya kepemimpinan, itu ada yang sering disebut autokratik kan. Autokratik itu artinya betul-betul otoriter, menggunakan kewenangannya untuk semata-mata sentralnya pada diri sendiri lah gitu ya. Itu satu, tipe satu. Tipe dua, nada ekstrim adalah yang terserah kau lah istilahnya. Itu istilah bahasa Inggrisnya itu laser face gitu ya. Bisa karena yakin bahwa bawahannya itu mumpuni sehingga tidak mengontrol dengan baik. Bisa juga karena gaya memang membiarkan. Tapi di tengah itu ada yang demokratik, ada yang bicara dulu sebelum mengambil keputusan, ada yang menuju kepada demokratik, otokratik, dan sebagainya. Pertanyaannya,
kalau tadi disebutkan ada top down atau bottom up, itu kan cuma cara top down itu cenderung otokratik gitu ya. Saya memutuskan, kalian semua ikut. Sementara bottom up itu cenderung mendengar dulu baru diputuskan. Pertanyaannya, yang mana yang paling baik dari gaya-gaya itu? Saya cenderung mengatakan tergantung suasananya. Ya, maka itu ada istilah situational leadership, tergantung situasi yang dihadapinya. Kalau Anda berhadapan dengan daerah krisis, bencana, segalanya mesti cepat, itu tidak mungkin digunakan bottom up gitu, karena keburu korban begitu banyak. Anda sedang berperang itu pasti top down gitu ya. Tapi kalau Anda sedang mimpin organisasi kemasyarakatan, paguyuban, itu juga tidak bisa menggunakan otokratik, tidak bisa menggunakan top down. Jadi tergantung situasi, tergantung di mana kita berada. Nah, kuncinya adalah sebagai pemimpin yang baik, kita harus punya fleksibilitas. Jadi istilahnya kalau pemain badminton itu jangan cuma bisa forehand terus-menerus atau backhand terus-menerus, tapi harus lengkap. Kadang-kadang net, kadang-kadang lari ke belakang, kadang-kadang smash, kadang-kadang backhand dan sebagainya. Itulah tuntutan dari seorang pemimpin untuk bisa menggunakan berbagai gaya dalam lingkungan yang berbeda. Begitu, Mas Wahyu. Iya, Pak. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak, berhubungan dengan situasi dari Savananda. Ya, silakan. Jadi ada persepsi yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik pun akan percuma di tengah apabila lingkungannya tidak mendukung. Ya. Lalu ada persepsi yang kedua, lingkungan yang buruk sekalipun bisa menjadi baik di tangan pemimpin yang baik. Ya. Lalu pertanyaannya dia adalah, bagaimana kiat-kiat menjadi pemimpin yang baik di lingkungan yang tidak mendukung sekalipun? Ya. Jadi pemimpin yang baik itu tadi dikatakan percuma kalau lingkungannya buruk gitu ya. Kemudian sebaliknya kalau lingkungan baik, orang akan menjadi baik. Nah, bagaimana bergerak dalam lingkungan yang buruk tadi? Justru ya, ini pakai kata-kata justru. Justru the true leadership, kepemimpinan nyata itu diperlukan ketika menghadapi suasana buruk, suasana yang tidak baik. Karena salah satu karakter yang diperlukan pemimpin adalah menciptakan perubahan, melakukan perbaikan. Sering dikatakan di sini dalam berbagai teori dan juga praktek yang saya alami, krisis seperti sekarang ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan seseorang. Mengapa? Karena krisis itu bencana, penyakit menular seperti sekarang, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Krisis itu tidak pakai rencana, tidak pakai teks, tidak ada transkripnya gitu. Maknanya apa? Maknanya direspon dengan kemampuan nyata dari pemimpin itu. Nah, karena itu ketika keadaan buruk, sebetulnya adalah ujian nyata bagi pemimpin. Nah, bagaimana cara survive? Ya, kalau Anda dari muda seperti sekarang ini melatih yang disebut sebagai kemampuan nyata dari pemimpin, jaga kejujuran, bangun kompetensi manajerial, memahami soal teknis, bisa menggerakkan orang, bersahabat dengan banyak orang, gitu ya. Saya menyebutnya 4 kunci Inggris kehidupan tuh. Kejujuran, kompetensi, network, jejaring, dan kemauan belajar. Kalau ini terus-menerus dilakukan, maka insya Allah dalam situasi apapun Anda bisa survive. Karena terbiasa dengan siklus tadi. Oke, hal baru kita pelajari bagaimana solusinya. Terus saja gitu. Kalau Anda biasa dengan itu, maka situasi sulit apapun bukan kemudian berhenti, seperti the end of the world, bukan seperti kiamat, tapi setiap masalah sulit selalu dilihat sebagai this is the new opportunity to learn something. Ini kesempatan baik untuk belajar hal yang baru, terus-menerus. Jadi ini adalah habit, ini adalah perilaku yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga dalam keadaan seburuk apapun kita tidak berhenti untuk berpikir.
Kalau kita buntu, pasti ada teman yang bisa kita telepon. Kalau kita mentok, ada senior, ada mentor, ada guru, ada dosen, segala macam. Jadi jaga kejujuran, bangun kompetensi, perluas jejaring teman, biasakan belajar hal-hal baru. Itu 4 hal yang bisa membuat kita itu seperti baterai alkalin, iklannya kan gitu ya. Hidup terus, nggak mati-mati gitu. Dan kalau itu kita biasakan, insya Allah tidak ada medan yang ya sulit, pasti ada tantangan, tapi kita menghadapinya penuh dengan semangat, bukan dengan frustasi. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Bentar, saya pilih pertanyaan. Terakhir nih Pak pertanyaannya. Silakan. Bagaimana perspektif Bapak terkait fenomena bad leadership? Sejauh ini studi mengenai leadership telah banyak dianalisis, dikategorikan dan didefinisikan oleh banyak akademisi selama bertahun-tahun. Sejauh ini, diskusi mengenai leadership selalu mengarah ke definisi yang baik dan mengabaikan kritik terhadap pemimpin yang buruk. Sehingga pemahaman mengenai leadership sangat terbatas. Oke, kalau Anda rajin, tolong cari buku warnanya merah, bukunya judulnya Bad Leadership, leadership yang buruk. Itu yang nulis Barbara Kellerman. Nanti saya chat ya. Bukunya judulnya Bad Leadership, yang menulis Barbara Kellerman. Kalau nggak salah dari Harvard. Di situ diuraikan fenomena kepemimpinan yang buruk itu. Kira-kira karakternya korup, suka menipu, berkhianat, kemudian menciptakan kerusakan. Dan di dalam buku itu diungkap beberapa pemimpin yang dianggap contoh-contoh dari kepemimpinan yang buruk. Jadi studinya ada, dan memang betul sejauh ini studi atau pembahasan pemimpin itu lebih mengarah kepada kebaikan. Karena memang konotasi dari pemimpin memang membawa kebaikan. Kalau yang membawa keburukan, tadi misalnya pemimpin negara manapun korup, bikin kerusakan, mengkhianati rakyat. Kira-kira pemimpin atau penjahat nih? Kan gitu kan? They are not leader, mereka bukan pemimpin lagi. Mereka crooks, mereka pencuri, mereka pencoleng begitu. Setelah terbukti tentu saja. Atau tadi berkhianat pada bangsanya begitu. Jadi ada karakter-karakternya yang bisa dipelajari secara akademik, tapi kemudian bad leader bagi saya adalah bukan lagi pemimpin. Bad leader itu sebenarnya perusak yang akhirnya menimbulkan akibat buruk bagi generasi berikutnya. Itu my view. Dunia nyata kita bagaimana ke depan sebagai penutup? Zaman itu selalu berputar kok. Dan lihatlah ke belakang, sebelum kemerdekaan itu kan tahun 1908 ada pergerakan namanya Kebangkitan Nasional, gitu ya. 20 tahun kemudian ada Sumpah Pemuda 1928. 20 tahun kemudian 1945 proklamasi kemerdekaan. 20 tahun setelah proklamasi 1965 itu bergeser orde lama ke orde baru, gitu ya. Komunisme tumbang lah. 198 ketika Pak Harto berkuasa 30 tahunan muncul reformasi. Sekarang 20 tahun setelah reformasi. Jadi Indonesia ini akan bergerak dalam putaran sejarah yang kurang lebih setiap 20 tahun sekali terjadi perubahan. Dan kenapa begitu? Bisa karena hukum alam, bisa juga karena perkembangan yang tidak diantisipasi oleh para pemimpin. Sekarang ini melihat ke depan, kita harus kerja keras untuk mengembalikan pada track nilai-nilai public service, pelayanan publik, kejujuran, kompetensi tadi, semakin berhubungan sama hak orang banyak atau rakyat, kejujuran makin tinggi dihargai. Tapi sekarang ini kelihatannya
sedang mengalami pengenduran. Tadi yang dikatakan oleh salah satu penanya, kok di mana-mana muncul feodalisme, anaknya bupati jadi bupati. Anak-anak muda di Senayan itu rata-rata sekarang itu berhubungan dengan orang tuanya yang apakah gubernur, apakah bupati, apakah pejabat gitu. Ini sesuatu yang sebetulnya berlawanan dengan demokrasi sendiri. Walaupun mereka secara formal terpilih oleh rakyat, tapi cara masuknya itu cara masuk yang mengandalkan channel dari orang tuanya, itu kesempatan yang menutup bagi orang kebanyakan yang berprestasi gitu ya. Jadi kembali pada pertanyaan bad leadership, itu ada di mana-mana, dan tugas kita sebagai scholar, sebagai intelektual, sebagai orang terdidik adalah berusaha melawan itu, karena bad leadership itu akan menyesatkan bangsa dan negara dan akan menimbulkan kerusakan bagi lingkungan kita. Saya kira itu, dan sebagai penutup slide terakhir Mbak Dila, tolong. Ada ucapan Bung Hatta yang sangat terkenal, saya senang mengutip ini. Oh, saya ingatkan 4 hal yang menjadi kunci Inggris kehidupan. Jaga kejujuran, bangun kompetensi, apapun kompetensimu. Mau jadi akuntan, mau jadi sarjana hukum, mau jadi ahli kesenian, mau jadi ahli kebudayaan, bahasa. Jadi jaga kejujuran, integritas, bangun kompetensi. Yang ketiga adalah perluas jejaring, network. Yang keempat, biasakan terus belajar hal baru. Sebagai penutup, Bung Hatta menulis dalam satu kesempatan, beliau mengatakan begini, kalau orang kurang cerdas, bisa diperbaiki dengan belajar. Kalau orang kurang cakap, dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tapi kalau tidak jujur, sulit diperbaiki. Dan mudah-mudahan kita bagian dari orang yang terus menjaga integritas. Selamat berkarya, selamat beraktivitas buat Anda semua. Terima kasih diundang dalam forum ini, dan insya Allah ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Saya akhiri, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dirman. Saya percaya bahwa apapun yang dibagikan oleh Pak Dirman itu sangat memperlengkapi kami. Kami jadi tahu peta perjalanan kami sebagai pemimpin-pemimpin, dan saya berharap teman-teman ini bangkit menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak. Terus berkarya ya, dalam ya, bidang apapun, yang penting aktif dan memberi sumbangan pada masyarakat. Terima kasih. Pak Dirman jangan live dulu karena kita mau foto bareng Pak. Teman-teman teman-teman mohon diaktifkan semua videonya. Dalam waktu hitungan 3, hitungan semuanya tolong diaktifkan. Wah, saya praktekkan leadership saya. Silakan. 1, 2, 3. Ini ada yang nggak nurut. Ayo gitu. Belum ya? Bentar Pak, belum. Ulang. Kalau ada yang punya forum atau pengen berkomunikasi, silakan lewat Mbak Dila ya. Oke, sampun Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman saya, Waalaikumsalam Mbak. Teman-teman saya mau ngasih tahu bahwa ada post test yang harus diisi di dalam grup WhatsApp. Nanti teman-teman mohon untuk semuanya mengisi survei yang kami berikan. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Kita Ari, selamat malam. Kita bertemu lagi di kelas selanjutnya.